Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes people. Berjumpa lagi kita malam hari ini. Dan masih dalam rangkaian Celebes Virtual Business Week yang merupakan sesi kedua. Dan pada malam hari ini saya mengundang tamu agak jauh ini dari Bantaeng, Bupati Bantaeng Bapak Ilham Asikin. Selamat malam Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bantaeng Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini pandemi, kita terus menerus berbicara pandemi. Betul. Bagaimana masyarakat terus kita bangun kesadarannya. Ya. Dan dalam rangka itu program Celebes TV bagaimana sebetulnya membangun harapan masyarakat. Jangan masyarakat putus asa. Ada pemerintah, ada swasta, ada LSM yang bekerja untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi seluruh bangsa kita, khususnya kita di Sulawesi Selatan. Ada bupati, ada pak gubernur, ada pengusaha yang terus bersama masyarakat, sehingga ayo kita berbicara. Yep. Termasuk mengundang bupati, mengundang pak wali kota, mengundang pak gubernur, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh swasta dalam rangka bersama-sama masyarakat menghadapi pandemi ini yang tampaknya belum ada tanda-tanda ujungnya. Dan walaupun demikian tentu kita tidak boleh berputus asa, kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita berbagi inspirasi. Yep. Persoalan sama, kadang-kadang cara menghandle persoalan, cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat itu berbeda, tergantung dari kreativitas leadersnya, pemimpinnya di daerah. Pak Bupati Bantaeng salah satu pemimpin yang masih muda, energik. Ada beberapa pemimpin energik, pemimpin muda di Sulawesi Selatan dan inovatif. Kadang-kadang juga dalam keadaan kondisi seperti ini yang dihadapi masyarakat, keluar tuh semua inovasinya orang ya, untuk survive, bahkan untuk bagaimana lepas dari ini. Kita ingin mendengar cerita, berbagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi daerah lain. Bagaimana selama sekian hampir 2 tahun ini terjadi pandemi dan kita semua mengalaminya, bagaimana Bantaeng bisa boleh dikata lebih baik dari daerah lain, selain mungkin karena faktor penduduk ya. Tetapi terlepas dari jumlah penduduk, tentu ada upaya-upaya yang barangkali berbeda dari daerah lain, sehingga dia bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah lain. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Celebes people yang saya hormati, yang pertama dulu saya mengucapkan terima kasih hormat atas ruang yang diberikan kepada kami oleh teman-teman Celebes TV pada kesempatan ini. Sama dengan yang Pak Andi Suruji tadi bilang, bahwa persoalan kita sama di semua daerah, mulai dari tingkat global, nasional, regional, sampai dengan tingkat daerah, persoalannya sama. Dan memang pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, selain hal-hal yang bersifat instruktif dari pemerintah di tingkat atas dalam upaya-upaya penanganan, memang dibutuhkan kreativitas dari setiap daerah dalam menghalau penyebaran laju COVID-19. Nah, kami bersyukur di Kabupaten Bantaeng, tanpa melakukan komparasi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman lain di Kabupaten di Sulawesi Selatan, saya pikir masing-masing punya kreativitas. Nah, satu yang saya sampaikan Pak Andi, bahwa saya merasa bersyukur punya teman-teman, punya tim yang memiliki yang paling pertama tentu semangat melayani, semangat dalam pelayanan.
ada semangat yang tidak pernah luntur dari teman-teman pelayanan di Kabupaten Bantaeng. Pandemi ini tidak hanya menjadi sebuah bencana bagi kita, tetapi kami meyakini bahwa dalam setiap kondisi-kondisi di bawah tekanan pasti juga menjadi peluang lahirnya inovasi dan kreativitas yang mungkin tidak disadari, tetapi pada akhirnya dia menjadi bagian yang mempercepat lahirnya tingkat kesadaran masyarakat. Yeah. Ada instrumen yang pada akhirnya menciptakan semangat kebersamaan seluruh elemen. Kan pandemi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Saya seperti yang saya katakan sejak awal, saya bersyukur memiliki komponen-komponen yang secara internal memiliki semangat, dan secara eksternal ada teman-teman Forkopimda, teman-teman LSM, pers yang paling penting, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sinergitas, memberikan, melahirkan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi. Itu poin yang paling penting. Nah, saya katakan tadi bahwa pandemi tidak hanya menjadi sebuah ancaman, tetapi dia menjadi tantangan akan lahirnya kreativitas-kreativitas yang mungkin dia lahir dari individual-individual yang pada akhirnya digunakan oleh kelompok komunal untuk menjadi bagian daripada upaya penanggulangan penyebaran COVID. Kami 2 tahun terakhir melahirkan beberapa inovasi, termasuk tadi pagi Bapak PLT Gubernur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng akan hadirnya 5 inovasi. Mungkin kabupaten yang terbanyak tahun ini diberikan apresiasi oleh. Nah, semua pendekatannya adalah inovasi-inovasi yang lahir karena adanya tantangan itu. Seperti itu, Pak Andi. Baik, Pak. Yang tentang inovasi sebentar kita bahas. Bisa digambarkan bagaimana kondisi, misalnya katakanlah bagaimana tingkat spreading penularan itu terjadi. Bagaimana kondisi realnya tenaga kesehatan yang cukup, fasilitas kesehatan yang cukup. Bantaeng dalam konteks itu bagaimana? Alhamdulillah kami tidak pernah mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Baik mengenai keberadaan rumah sakit layanan sebagai induk pelayanan, ada 14 puskesmas yang juga menjadi bagian daripada itu, semua bergerak sampai dengan tingkat penularan penyebaran mungkin menjadi bagian juga dari kabupaten yang sampai saat ini tidak pernah memasuki zona merah. Siap. Saya tahu, saya kira. Siap. Nah itu tadi semangat juang teman-teman. Intinya adalah bagaimana sebetulnya seorang bupati menjadi dirigen untuk sebuah tim orkestrasi yang bekerja. Saya kira itu yang saya tangkap. Bagaimana komunikasi itu dibangun sehingga terjadi seperti yang Pak Bupati katakan, cepat terbangun kesadaran masyarakat akan bahayanya pandemi virus ini, lalu adanya kesadaran untuk memproteksi diri paling tidak dalam lingkungan keluarga misalnya. Itu bagaimana komunikasinya sehingga cepat terbangun kesadaran itu, Pak? Karena di awal saya termasuk memprotes misalnya teman-teman di Jakarta bahwa komunikasi Anda agak salah ini karena yang diberikan informasinya kita diancam saja. Betul. Bahaya nih, bahaya terus gitu ya. Tetapi tidak bagaimana menghadapi bahaya itu yang kurang. Nah, di Bantaeng bagaimana Bapak bisa membangun komunikasi itu sehingga terbangun cepat kesadaran masyarakat untuk itu? Saya sampaikan bahwa ada satu inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman tenaga kesehatan beserta dengan beberapa elemen, termasuk TNI Polri di dalamnya. Ada namanya EduTabo, edukasi tanpa bosan. Nah, core-nya pendekatan ini adalah komunikasi. Betul. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang terukur,
bahwa kita harus tuntaskan dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan, tidak. Ya. Sehingga tidak bisa kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya komando, Ya. yang menyeramkan sehingga capaian target 1 minggu, 1 bulan kita bisa, tidak. Nah, Kita nggak tahu kapan pandemi ini, sehingga yang kami rasakan bahwa pendekatan komunikasi yang humanis dengan informasi-informasi yang pada akhirnya melahirkan kesadaran, bukan ketakutan. Ya. Nah, itu yang dilakukan, ditangkap oleh teman-teman tenaga kesehatan dengan seluruh elemen yang ada di Bantaeng, termasuk TNI Polri di dalamnya, melahirkan sebuah inovasi yang namanya edutabo, edukasi tanpa bosan. Kami menyadari, meyakini bahwa pendekatan melalui edukasi adalah sesuatu yang paling penting untuk kita keluar. Karena pandemi tidak mungkin kita hindari dan sulit untuk kita keluar kalau dibangun dengan suasana penuh dengan ketakutan. Karena kita tidak ingin juga aktivitas-aktivitas tidak produktif, Pak Andi. Betul. Semua harus berjalan. Kesehatan kita bisa kendalikan, tetapi produktivitas juga harus kita pertahankan. Nah, itu bagaimana balancingnya? Ya, oke, tidak masuk dalam, tidak pernah zona merah. Ya. Syukur alhamdulillah Pak ya. Tetapi bagaimana tadi itu membalancing antara melaksanakan protokol kesehatan, Ya. mungkin ada pembatasan-pembatasan. Ya. Tetapi pembatasan ini kan membatasi mobilitas, Ya. membatasi aktivitas. Ya. Aktivitas yang terbatas, produktivitas menjadi Iya. menurun. Iya. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Bupati, ini juga harus berjalan. Harus berjalan. Sekolah bagaimana? Sekolah Ikut mulai prosedur yang- ikut. Oke. Bagaimana dengan ekonomi Iya. UKM misalnya? Iya. Bagaimana ekonominya masyarakat yang dibatasi? Iya. Tentu ada yang membatasi diri ke Iya. pasar. Iya. Terus ada bantuan dari pemerintah? Iya. Saya tadi coba sambut dulu bahwa saya ulangi lagi Pak Andi bahwa kondisi ini tidak hanya melahirkan ancaman tetapi juga tantangan. Ya. Ada peluang lagi di dalamnya. Betul. Kita menggerakkan ekonomi-ekonomi yang berbasis masyarakat itu juga karena adanya kondisi pandemi ini. Kami yang pertama pada sektor pertanian, alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan kabupaten yang 5 tahun berturut-turut menjaga stabilitas ketahanan pangan secara tingkat nasional. Berarti ada kondisi produktivitas pada sektor-sektor yang terjaga. Betul. Dan itu termasuk hitungannya di masa pandemi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kami masih positif. Dengan itu tadi, concern kami adalah bagaimana ekonomi yang berbasis masyarakat itu bisa bergerak. Salah satu yang menggerakkan, ada salah satu program yang ada di Bantaeng itu, bantuan modal berbasis dusun dan RW, Pak Andi. Ya. Nah, sentra-sentra produksi yang berbasis masyarakat yang kita support dengan bantuan modal ini, itu juga sektor-sektor yang mendukung tercapainya atau terwujudnya protokol kesehatan. Kami sejak awal memproduksi APD. Ya. Mulai dari hazmat sampai masker, hand sanitizer. Di 2-3 bulan awal pandemi kami sudah memproduksi hazmat. Lokal. Iya, lokal. Masyarakat lokal. Kelompok-kelompok yang kami memiliki kepandaian menjahit, kami berikan bantuan modal, dan dia memproduksi itu. Dan untuk dibagikan. Dan diserap oleh pemerintah lalu dibagikan kembali ke masyarakat. Sampai Makassar pun kami drop pada saat itu. Luar biasa Pak saya. Siap. Siap. Termasuk pada sektor pendidikan, ya, bantuan modal berbasis dusun itu memproduksi perlengkapan sekolah yang gratis kami berikan kepada anak-anak sekolah. Dalam rangka bantuan selama COVID gitu? Iya, artinya sebelum COVID pun kita sudah gulirkan. Artinya ini menjaga produktivitas Pak Andi. Perlengkapan sekolah yang ada di Bantaeng itu mulai dari sepatu sampai dengan topi, tas, itu semua diproduksi di Bantaeng.
Oke. Basisnya kecamatan. Ya, ya. Jadi kalau sekolah yang ada di kecamatan A, produksi perlengkapannya di kecamatan A juga. Oleh Oh, ya? ibu-ibu, iya, Jadi nggak boleh Tidak. nyebrang. tidak. Jadi ekonomi itu ada di situ. Iya, jadi dia berputar di. Berputar di desa Siap. itu, berputar di kecamatan Siap. itu. Jangan ada yang saling makan ya. Siap. Luar biasa ini. Siap. Itu bagaimana membangun kesadaran itu, Pak? Saya meyakini bahwa ketika pemerintah senantiasa membuka ruang komunikasi, kesadaran pasti hadir, Pak. Dan ada bukti. Iya, yang buntu itu kalau Janji-janji saja. saluran dari pemerintah tidak, saluran dari pemerintah yang kadang tertutup. Ya. Nah, itu yang melahirkan. Tapi kalau semua itu yang saya sejak awal tadi sampaikan bahwa kami memiliki komponen struktural yang alhamdulillah sejauh ini responsif, adaptif dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Nah, ini yang mengantarkan kami bisa survive seperti ini. Itu tidak terganggu dengan misalnya dengan UKM, tidak terjadi PHK. Alhamdulillah tidak. Ada, tetapi tidak dalam angka psikologis yang mencemaskan tidak. Ya. Tidak. Saya belum melihat, belum mendapatkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja akan terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Ya. Terus bagaimana industri-industri besar, Pak, yang ada di Bantaeng masih? Alhamdulillah masih jalan, Serapan tenaga kerja juga masih berlangsung dan produktivitasnya juga tidak terganggu sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap terjaga, Pak Ande. Oke. Tadi ada Pak Bupati sampaikan ada inovasi yang diapresiasi oleh pemerintah provinsi. Bisa diceritakan? Apalagi ini menarik karena lahir di masa pandemi, gitu ya, dan apresiasi itu ada di masa pandemi. Iya. Apa aja itu? Ada di sektor kesehatan ada satu bidan satu dusun. Yang awalnya konsennya untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan anak balita, tetapi masa pandemi dia menjadi, kalau istilahnya Pak Dani detektor ya di setiap dusun, membantu kita untuk mendeteksi, membantu kita untuk melakukan edukasi. Yang kedua ada bendera Saskia, satu kesehatan ibu dan anak. Awalnya juga untuk pendekatan itu, bagaimana memberikan aparat kesehatan hadir untuk ibu dan anak. Tetapi di masa pandemi ternyata dia membangun gotong royong kesadaran masyarakat secara komunal untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Menarik, Pak. Tapi kita harus berhenti dulu sejenak. Siap. Nanti kita lanjutkan. Saya kira ini perlu dieksplor supaya bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk berbuat hal yang sama atau ada modifikasi sehingga yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ya, kita istirahat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Saya masih bersama Bupati Bantaeng, Bapak Ilham Masikin, dan kita istirahat sebentar lagi kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, saya dan Bupati Bantaeng, Pak Ilham Asikin. Pak, tadi ada 2, Bapak tadi jelaskan ada 5. Ya. Baru 2, 1 dusun, 1 bidan, Ya. satunya lagi Ada bendera Saskia. bendera Saskia. Ya. Nah, terus ini bendera Saskia lucu tong, saya rasa ini dengar namanya. Nah, ini inovasi yang masuk di 45 top nasional Pak pada tahun itu, lalu. Ini perlu dijelaskan ini lebih detail. Apa itu bendera Saskia? Ya, itu bendera satu sasaran kesehatan ibu dan anak. Pak Andi, awalnya ini lahir dari inovasi teman-teman yang ada di puskesmas, salah satu puskesmas. Sekarang sudah direplikasi di seluruh puskesmas di kabupaten dan ternyata provinsi juga tertarik untuk mereplikasi di Sulawesi Selatan. Inovasi yang memberikan penanda dalam satu rumah yang ada ibu yang dalam kondisi hamil atau sampai dengan anak usia balita. Jadi ada 7 bendera di situ. Ada, bendera. Jadi, iya, kalau dia bendera hijau, berarti ini tandanya ada ibu hamil yang menunggu proses kelahiran. Ya. Itu di salah satu puskesmas di satu kecamatan. Nah, ketika masa pandemi, Pak Andi, ternyata rumah ini juga menjadi penanda untuk ada pasien misalnya. ya orang-orang yang mungkin rawan dalam penyebaran, sehingga menarik tidak hanya petugas kesehatan. Jadi rumah itu bisa beda-beda jumlah benderanya ya? Satu rumah satu bendera. Satu rumah satu bendera? Iya. Oke. Ya, jadi tergantung sasarannya. Oke. Jadi ada sasaran ibu hamil, ada yang memasuki masa persalinan. Nah, kalau misalnya ada ibu hamil, terus ada yang perlu, bisa 2 benderanya dong? Iya. Nah, Jadi tradisional sebetulnya, tetapi di zaman digital ya, orang biasanya digital, Betul, tapi kadang-kadang digital tidak berfungsi, betul. malah Karena ini yang kan di desa, tradisional, apalagi di desa ya. Nah, satu yang menarik Pak Andi, dia tidak hanya menjadi penanda bagi tenaga kesehatan. Orang ya, bisa ternyata mengenali. ya di masa pandemi ini lahir semangat kegotong royong, semangat kepedulian. Oke. Ada satu cerita di Ya. satu desa, ketika ada pengusaha telur, setiap hari ini dia dari desa menuju kota mendropping produksinya di kota. Ya. Nah, ketika dia melihat bendera, karena ada bendera itu dia singgah, Pak. Dia singgah memberikan bantuan. Ini masyarakat. Oke. Jadi melahirkan kesadaran komunal, kepedulian Kepedulian. yang paling penting. Karena bendera itu Iya. menarik Dia ya. sudah tahu, oh bendera ini ada ibu hamil, dia butuh suplemen, dia butuh telur, dia singgah, Pak. Makanya dia support. Dia singgah. Luar biasa ya. Iya. Nah, itu yang mendapat apresiasi dari Kementerian Pan-RB, bahwa inovasi yang tidak hanya memudahkan proses pelayanan di lingkup puskesmas, tetapi dia membangun semangat kegotong royongan, kepedulian. Kepedulian sosial lahir. Iya. Luar biasa itu. Siap. Nah, 3 lagi apa? Ada dari Kutabako, kunjungan tanpa batas untuk Korduk Capil. Nah, ini menjemput bola dari petugas Dinas Dukcapil untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Oh ya? Masa pandemi kan kita batasi pergerakan. Nah, sekarang petugas yang turun menjemput. Bagaimana dia menyampaikan? Dari door to door. Jadi ada setiap desa ada koordinator kependudukan, Pak. Ada Korduk Capil. Oke. Berdasarkan data dari kantor desa, dari dusun, dari RW, dari RT, bahwa ada masyarakat yang membutuhkan, ini Korduk Capil yang turun, dia menjembatani, membawa ke dinas kependudukan Untuk administrasi Dukcapil. untuk administrasi Adminduk. Artinya terjamin di Bantaeng tidak ada orang double KTP dong ya? Iya, pasti tidak ada. Luar biasa. Tidak ada. Dan akurat datanya Akurat. jadinya. Karena berbasis Iya. level Iya. terendah. Yang paling penting itu bahwa kita kan membatasi pergerakan masyarakat, Betul. tetapi di satu sisi kita tidak boleh membatasi pelayanan. Pelayanan tidak boleh terbatas. Iya, Oke. Luar biasa ya. siap. Dan itu semuanya mendapat Apresiasi dari pemerintah. pemerintah ya. Iya.
Ada lagi, dua lagi. Ada jempol asik. Itu dari kami mempertahankan produktivitas juga di sektor peternakan. Jempol asik ini yang memberikan jaminan asuransi untuk peternakan. Ternak-ternak yang ada di Bantaeng, kalau ada yang mati atau yang sakit itu langsung di cover dengan asuransi. Tidak ada beban di peternak, Pak Andi. Nah, jempol asik ini dulu itu masyarakat kalau ingin diinseminasi buatan IB, ternaknya biasa ragu-ragu karena takut mati. Takut mati. Ya, kalau kami tidak, kami kasih asuransi, tetapi wajib untuk IB. Sehingga produktivitas di tahun 2020 itu kami sampai di 112% populasi ternak. Maksudnya 112% populasi? Dari target IB. Oh, dari target. Target IB. Ya. Iya. Iya, karena masyarakat itu kadang-kadang tidak mau di IB kan, takut. Jangan sampai di IB mati. Mati. Kita cover. Dia. Iya, kita cover dengan asuransi, Pak. Dananya? Pemerintah. Tidak ada beban dari masyarakat. APBD. Kerjasama dengan Jasindo. Jasindo. Ya? Luar biasa itu. Ya. Termasuk juga di sektor pertanian di komoditasnya? Padi, sawah. Padi. Ya itu kita cover. Oh, baru padi. Padi sama sektor perkebunan, peternakan. Iya, kita cover, Pak. Kalau ada yang gagal panen itu di cover sama asuransi. Asuransi pertanian. Asuransi pertanian. Satu lagi. Satu, Raja Smile itu pelayanan di rumah sakit yang memudahkan pasien tidak lagi mengantri di rumah sakit jika dia ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Jadi ini semua inovasi yang kita butuhkan pada saat pandemi. Jadi kalau berbasis, itu yang paling luar biasanya, berbasis masyarakat, iya, gitu. Iya. Jadi tidak pemerintah melulu yang bentuk satgas, bentuk ini, tapi berbasis masyarakat. Sumber daya manusia yang ada di desanya, gitu ya. Iya. Luar biasa sudah. Nah, terus pelayanannya bagaimana? Pelayanan tetap jalan. Pelayanan tetap jalan. Jemput orang sakit atau nganterin obat gitu ya? Iya. Jadi kalau dia mau ada komunikasi menggunakan alat komunikasi, bagaimana kondisi kesehatannya, kalau dia memang dibutuhkan harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit, jadi sudah ditentukan bahwa Pak A besok kita layani jam begini, jam sekian, jadi menghindari lagi antrian di rumah sakit. Oke, jadi dijemput lalu dan diberikan pelayanan dengan waktu yang pasti, jadi tidak ngantri lagi lama. Ya harusnya memang begitu, artinya katakanlah vaksinasi tidak perlu orang antri kalau diatur si A sampai si Z jam sekian, sekian. Iya. Termasuk pelayanan kesehatan yang Raja Smile itu, Pak. Ini semua yang menjadi itu yang jadi. Dan itu semua lahir di masa pandemi. Lahir di masa pandemi. Luar biasa. Dan sangat dirasakan manfaatnya. Yang kedua yang penting juga Pak Andi, kami sampaikan bahwa masa pandemi ini tentu bukan berarti kita fokus 100% ke masalah pandemi. Masalah kesehatannya. Melupakan sektor-sektor yang lain, tidak. Ada hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Selain sektor pelayanan, termasuk salah satu diantaranya adalah persoalan stunting. Ini kan tidak bisa kita lupakan. Di Kabupaten Bantaeng yang pertama, lahir satu unit UPT, unit penanggulangan gizi terpadu yang itu fokus untuk penanganan stunting. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Sejak kapan? Sejak awal tahun ini itu diresmikan sama Menko PMK, karena memang baru pertama di Bantaeng, di Indonesia. Jadi kami mengintegralkan 10 OPD dalam satu unit untuk mengintervensi persoalan stunting dan gizi buruk. Emang tinggi di Bantaeng? Tidak, kita masih di bawah rata-rata nasional. Tetapi kan kita tidak mau. Lebih antisipatif ya? Lebih antisipatif. Ternyata ketika ini jalan, kita tidak hanya mendeteksi persoalan stunting, tidak hanya mendeteksi persoalan gizi buruk.
upaya-upaya penanganan pandemi masuk juga di situ. Jadi simultan ini. Simultan. Ada 10 OPD Pak Andi yang bergabung dalam satu unit itu. Nampaknya kita mendapatkan kasus di Kecamatan A. Dia teridentifikasi punya persoalan stunting atau gizi buruk. Sekarang kita mau cek apa yang menyebabkan dia stunting, apa dia ternyata pangannya diintervensi oleh Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan. Oh ternyata papannya ada dinas perumahan, dinas PU yang handle, langsung diintervensi di situ. Nah, sekarang sudah berapa banyak yang di handle? Kami mewajibkan setiap puskesmas dalam 1 minggu membawa tidak hanya yang mengalami gizi buruk dan stunting, ibu-ibu hamil pun kita untuk menghindar ya, mengantisipasi. Kita cek gizinya, kita cek apanya supaya anaknya lahir dengan selamat. Dengan kondisi. Jadi ada jadwal-jadwal setiap minggu. Dalam 1 hari itu ada 2 puskesmas yang punya jadwal 1 minggu untuk mengantar masyarakat ke. Saya bisa membayangkan bahwa Anda tidak pusing untuk mendorong masyarakat untuk vaksinasi. Alhamdulillah. Karena cerita tentang pandemi aja, ya. Bagaimana menjaga diri, bagaimana bisa seperti itu. Saya kira vaksin. Alhamdulillah, kami setiap hari mendapat update tentang persentase vaksin. Ya kita masih di atas rata-rata provinsi lah pencapaian vaksinnya. Berapa baik sekarang? Untuk tenaga kesehatan, kalau tidak salah kami ada di urutan ke-5 apa ke-6 dari seluruh 25 dengan kabupaten kota yang ada. Berapa persen sekarang Pak? Kalau untuk tenaga kesehatan itu sudah di atas 100% semua vaksinasi. Iya, vaksinasinya. Terus pelayan masyarakat publik itu juga sudah di atas 90%, hampir 100. Yang kita kejar ini masyarakat yang rentan, lanjut usia. Kalau remaja, usia produktif kami yang paling termasuk tinggi. Kenapa kami menggerakkan elemen? Jadi setiap ada organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang selalu datang ke saya minta izin untuk mau melaksanakan hajatan, acara, satu yang saya minta, lakukan vaksinasi. Vaksinasi dulu baru hajatan. Bagaimana aktivitasnya itu mengumpulkan orang untuk vaksin. Jadi menjadi bagian dari rangkaian acaranya. Misalnya KNPI, HMI. Kalau datang, Pak Bupati saya mau undang Ki, hadir di acara, saya mau datang, tetapi kau rangkaikan Ki dengan acara vaksinasi. Berapa orang yang harus divaksin? 100, yang umur vaksin ya? Kalau target kita 150 ribu. 153 ribu Pak. Sekarang sudah selesai? Belum. Kalau tenaga kesehatan ada 5 klaster Pak. Ya. Tenaga kesehatan dengan pelayanan publik itu kita sudah capai. Kalau yang vaksin 2 tuh? Belum? Vaksin 2, termasuk vaksin 2. Oke. Kalau yang masyarakat rentan, lanjut usia, remaja, itu di kisaran 23-24% capaiannya. Oke, cerita ini saya kira bisa sangat inspiratif bagi orang lain. Kalau dengar cerita tadi, ya pastilah ada kesedihan karena orang terkena COVID, bahkan mungkin meninggal Pak ya. Tapi dari sisi ekonomi, pasti kan terganggu. Anda merefocusing anggaran, PAD mungkin lambat, walaupun pertumbuhan ekonomi. Ada relaksasi kan di mana-mana. Relaksasi, terus pertumbuhan ekonomi mungkin masih positif, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi PAD, kondisi keuangan daerah, bagaimana selama pandemi? Tidak terganggu? Pasti terganggu. Pasti terganggu. Tapi mengajarkan kita untuk hemat. Apa yang Bapak lakukan? Refocusing. Jadi konsen kita memang kepada bagaimana penyebaran ini bisa kita kendalikan. Yang kedua, sektor-sektor yang bisa melahirkan aktivitas dan kegiatan yang juga bisa menjadi tempat untuk masyarakat beraktivitas secara produktif itu kita dorong. Infrastruktur tetap kita jalankan. Ada proyek-proyek yang harus delay
yang harus cancel? Ada. Dari skala-skala prioritas itu kita persempit lagi yang menjadi super prioritas untuk kita laksanakan. Apa? Infrastruktur? Infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian di sektor pertanian. Oke. Jadi misalnya jalur-jalur distribusi yang terdampak kemarin ketika kami bencana banjir bandang di tahun 2021 itu yang fokus perbaikan kami, sehingga jalur distribusi pertanian itu bisa tetap terjaga. Yang terpaksa ditunda atau ada? Ada beberapa yang menjadi plan kita itu ditunda dengan keterbatasan sumber penganggaran. Nah, bagaimana dengan keuangan daerah? Ya kalau bilang terdampak pasti terdampak, tetapi misalnya PAD berapa persen penurunannya? ada penurunan dibandingkan beberapa tahun ketika kita normal. Ada penurunan kurang lebih 30-40%. Besar juga. Iya, besar. Itu dampak dari pandemi. Iya. 30-40%. APBD, volume APBD Bantaeng berapa sih, Pak? 1,1 triliun 100 miliar rupiah. Itu APBD keseluruhan. Mirip baru ya? Ya, karena memang luas jumlah penduduk juga hampir sama. Luas jumlah penduduk sama? Hampir sama. Bantaeng. Iya. Oke. Kalau misalnya pandemi terhandle, tetapi ke depan kan kita tidak tahu. Saya ingin mengajak Pak Ilham, saya mau mendengar cerita. Oke, pandemi ada, dan kita sudah terbiasa menghadapinya. Tentu kan ke depan kita tidak bisa berkutat di sini, tapi kita mesti bagaimana besok, bagaimana tahun depan, bagaimana selanjutnya. Orang kan mesti bergerak, mesti maju. Tetapi itu apa yang kita mau lakukan? Apa program Bapak nanti setelah kita break sejenak? Siap. Pak Bupati nanti menjelaskan tentang itu. Pemirsa jangan kemana-mana, saya masih bersama Pak Bupati Bantaeng, Bapak Ilham Asikin. Kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana.
Pemirsa, terima kasih masih bersama saya dan Pak Bupati Bantaeng, Pak Ilham Asikin. Pak Bupati, orang sudah terbiasa dengan pandemi COVID ini. Orang sudah, seperti yang kita cerita tadi, terbangun kesadaran orang tentang ini suatu bahaya, tetapi kita tidak boleh ketakutan berlebihan. Kita tetap harus beraktivitas, toh kehidupan harus terus berjalan. Tentu sampai pada hari ini kita sudah punya pengalaman ke belakang ini hampir 2 tahun. Nah, lantas kita mau dengar cerita nih ke depan bagaimana Bantaeng ini. Artinya tetap menghandle ini, tapi kan harus melompat juga. Ya. Bagaimana? Ke depan apapun kondisinya, yang dibutuhkan adalah kesiapan sumber daya manusia. Oke. Tidak boleh berhenti. Saya punya pengalaman, Pak Andi. Hampir 2 tahun anak-anak ini sudah tidak bersekolah. Saya melakukan kunjungan di salah satu kecamatan, melintas ke kecamatan lain. Saya melihat di pinggir jalan ada anak kecil yang memecah batu. Ya. Usia sekolah, usia kurang lebih 11-12 tahun. Sehingga kenapa kau tidak sekolah? Kenapa kau kerja begini? Saya tidak sekolah, Pak. Ya. Ini saya panggil dinas. Saya tidak mau, pokoknya besok kita harus tatap muka. Harus sekolah. Dan alhamdulillah mungkin itu menjadi bagian doa. 2 hari kemudian ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, termasuk dari Kementerian Pendidikan, bahwa di level-level tertentu bisa tatap muka. Itu berjalan. Nah, saya kembali lagi bahwa apapun kondisinya ke depan, kesiapan sumber daya manusia yang harus siap untuk beradaptasi dengan kondisi itu. Kami bersyukur di Kabupaten Bantaeng ada balai latihan kerja, ada akademi komunitas yang menjadi lembaga pendidikan vokasi yang untuk tidak hanya melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki keterampilan, tetapi kita berharap bahwa dia lahir dengan kemandirian pada akhirnya dengan keterampilan. Ya. Kita tidak berorientasi bahwa dia punya keterampilan maka dia punya lapangan kerja, tidak. Ya. Tapi dia punya keterampilan dan dia bisa mempekerjakan orang. Itulah yang kita intervensi dengan bantuan modal itu, Pak Andi. Oke. Kami konsen menyiapkan itu. Selain menjaga tatanan pada sektor pertanian, penyiapan sumber daya manusia yang bisa adaptif, survive dengan kondisi ke depan, itu yang konsen kami, Pak. Nah, kalau dan itu sudah berapa banyak yang dilatih seperti itu? Sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Balai latihan kerja. Artinya sebelum COVID ya? Sudah ada, tetapi itu kan sesuai dengan minat. Iya. Sekarang kita tidak. Kita lihat mana sektor yang penting, mana sektor yang bisa secara cepat menyerap keterampilan itu yang kita dorong. Nah, pendekatannya bersifat kelembagaan. Jadi kayak lembaga-lembaga kepemudaan, Karang Taruna, dia yang mendeteksi siapa pemuda-pemuda potensi di desa, di kecamatan, itu yang direkomendasikan untuk kita DLK-kan. Ketika dia punya keterampilan, itu dilakukan pendampingan oleh dinas terkait, sejauh mana minat, sejauh mana orientasi entrepreneurnya untuk membangun usaha, kita intervensi dengan bantuan modal dan peralatan. APBD ya? Iya, APBD. Berapa banyak tuh, Pak, yang sudah terdidik seperti itu? Kan pendekatan kami sejak awal periode itu 1 dusun, bantuan berbasis dusun dan RW. Termasuk ini ya? Iya, termasuk itu. Total dusun RW di Bantaeng berapa? Ada kurang lebih 67 desa kelurahan, kurang lebih 300-an dusun, Pak. Dan semua itu nanti alhamdulillah punya itu, ya, punya unit-unit usaha yang disupport oleh pemerintah. Luar biasa. Nah, itu yang menjaga putaran ekonomi yang kita harapkan. Satu, putaran ekonomi; kedua, mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan insya Allah kriminalitas. Betul, itu pasti berbanding, berbanding. Tidak berpikir macam-macam untuk kriminal. Jadi kami berikan dia bantuan, Pak Andi, tidak mungkin beda dengan pendekatan-pendekatan sumber-sumber pendanaan.
yang diberikan bantuan wajib mengembalikan modal, tidak. Jadi kami bukan dana hibah tetapi apresiasi dari kompetisi yang kita lakukan. Mereka compete. Jadi ada kompetisi dalam satu dusun untuk mendapatkan itu. Iya. Kewajibannya tidak mengembalikan modal, tetapi bagaimana bisa menyerap tenaga kerja terdekat dari lingkungannya. Bagaimana kontrol? Ada pendampingan terus. JICA juga mensupport kami. JICA mensupport, ada tenaga pendamping di setiap desa. Bagaimana kalau gagal menyerap tenaga kerja? Itu kita warning, Pak. Kita warning. Jadi ada dorongan terus untuk lebih baik. Sebelum dapat bantuan modal cuma mempekerjakan 2 orang, setelah dia mendapat bantuan modal dia harus mempekerjakan 5-6 orang. Komitmen itu ya? Komitmen. Karena kita tidak minta kembali uangnya ke pemerintah, tetapi ciptakan lapangan kerja di sekitarmu. Iya. Karena saya meyakini bahwa tugas pemerintah kan bukan pada profit oriented. Tugas pemerintah sejatinya adalah bagaimana menciptakan stabilitas dengan seluruh pendekatan-pendekatan yang ada pada daerah masing-masing. Infrastruktur, ekonomi bisa jalan, kriminal bisa turun. Betul, pelayanan kesehatan dan infrastruktur, basic needs. Masyarakat dan menjaga stabilitas. Kalau di Adam Smith kan menjaga masyarakat dari serangan luar ya. Kalau di tingkat kabupaten ya bagaimana stabilitas itu tercipta di masyarakat. Kalau prosperity-nya kita intervensi, security-nya pasti tercipta. Yalah, betul. Luar biasa. Nah, di bidang lain Pak, sektor-sektor yang menjadi prioritas nanti untuk mendorong pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sektor apa yang menjadi prioritas ke depan? Selain sektor pertanian dan ekonomi kecil menengah, kita juga menaruh harapan yang besar dengan eksistensi kawasan industri yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan alhamdulillah, tren sampai hari ini dalam menyerap tenaga kerja itu sangat besar. Kenapa? Karena kita punya akademi komunitas di Bantaeng. Apa? Akademi komunitas. Yang disupport oleh Kementerian Perindustrian dan Tenaga Kerja. Itu menyerap usia produktif di Kabupaten Bantaeng untuk kita pekerjakan di kawasan industri. Jadi kawasan industri yang beraktivitas di Bantaeng tidak ada alasan untuk dia tidak menyerap tenaga kerja lokal. Kenapa? Kita tanyakan, apa kebutuhanmu tahun depan? Kami didik tahun ini. Seperti itu. Kau butuh apa? Kita sediakan. Ini namanya pemerintah. Siap. Iya kan? Sehingga mungkin jangan nuntut investor aja kan? Tapi untuk dan alhamdulillah investor juga sangat kooperatif untuk itu. Pasti kooperatif karena dia disupport tenaga kerja yang bisa dijamin oleh pemerintah setempat. Apa yang kau butuhkan tahun depan kita siapkan tahun ini. Dan melalui seleksi. Itu bisa segera. Sudah jalan, Pak? Enggak, maksud saya apa yang Anda butuhkan tahun depan kita sediakan sekarang. Itu kan pendek waktunya, Pak. Mendidik untuk terampil bisa. Jadi ada yang program 1 tahun sampai 2 tahun itu kita siapkan. Jadi seperti tenaga-tenaga kimia dan tenaga-tenaga spesifik itu kita produksi. Jadi ada kontrak ya? Gentleman agreement antara investor dengan pemerintah. Jadi pada saat pembukaan kelas awal pendidikan, awal kelas berjalan, kami duduk bertiga di atas. Tapi sebetulnya itu biar investornya bisa membiayai kalau model seperti itu, Pak. Jadi itu juga tidak ada biaya dari masyarakat, Pak, karena memang pemerintah yang membiayai. Pak, banyak sekali Bapak yang urusi dan berapa besar sih total itu tadi yang kita cerita untuk betul-betul direct ke masyarakat, misalnya tadi pendidikan, kesehatan. Berapa besar anggaran untuk alokasi yang langsung seperti bermanfaat seperti itu di masyarakat? Artinya sumber anggaran tidak hanya dari PAD yang ada pada kita. Ya bagaimana kita membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, bagaimana kita membangun dengan sektor swasta, untuk kita sama-sama lobby dan komunikasi. Alhamdulillah. Saya kira itu. Luar biasa Bantaeng ini ya. Siap. Nah, pariwisata gimana Pak? Ini kan
rame orang pariwisata ini. Iya. Nah, Bantaeng gimana pariwisata? Oh, orang lewat-lewat seperti saya lewat-lewat aja, Mas. Siap. Saya nggak tahu apa pariwisata di Siap. Bantaeng. Kita coba membangun infrastruktur, yang memang salah satu sektor yang terdampak kemarin adalah sektor wisata. Kami agak ketat dalam pemberlakuan protokol di tempat-tempat wisata. Nah, mudah-mudahan secara perlahan-lahan kita coba buka kembali. Karena kalau mau menikmati keindahan alam, ya tidak ada Mikala Bantaeng, Pak Andi. Kita mau meraksakan suasana pantai, Panjang juga pantainya. bergeser ke untuk menikmati suasana seperti di puncak, ya 20-25 menit kita udah dapat. Ya. Dan itu di Bantaeng. Nah, sisa bagaimana memang kami dengan menyiapkan beberapa infrastruktur, baik teknologi informasi, perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ada di titik-titik destinasi itu juga menjadi konsen kita. Pak, kontribusi dalam produk domestik regional brutonya Iya. Bantaeng, sektor apa yang paling 32,4% sektor pertanian, pertanian? PDRB. Pangan. Iya, sektor pertanian secara keseluruhan. Mana lebih besar, pangan, perikanan, pangan lah ya? Pangan paling besar, sektor pertanian. Seperti tanaman-tanaman hortikultura kita itu kan produksinya konsumsinya sampai di Kalimantan, Pak. Jadi sayur-sayur yang di Kalimantan itu dari Bantaeng. Bukan lagi swasembada ya, surplus ya? Iya. Pangan itu Bantaeng surplus lah ya? Alhamdulillah. Ikan surplus, Alhamdulillah. beras surplus, Iya. sayur-sayur apalagi, Siap. malah kirimnya. Alhamdulillah. Tingkat kesejahteraan NPP-nya masyarakat, Eh, Sulawesi Selatan, nilai tukar petani sudah lebih setahun, hampir 2 tahun ini, di bawah 100 total ya, Siap. semua sektor. Siap. Kalau di Bantaeng, Kami di belum, atas 100, artinya pasti tidak jauh beda dengan provinsi, Pak. oke. Dari kita, iya. Nah, itu yang perlu Iya. menjadi Acuan. kalau kita mendorong pertanian, ya pertanian jangan miskin Iya, petaninya gitu. iya, ya. iya. Bagaimana nilai tukar petani Iya. menjadi lebih di atas. Saya kira menjadi konsennya di situ, Siap, Pak Bupati. siap. Saya meyakini bahwa yang menjaga stabilitas perekonomian di Bantaeng itu sektor pertanian. Itu saya bilang tadi, 32,4% itu PDRB dari sektor pertanian. Ketahanan pangan juga terjaga, dan saya yakin itu berdampak kepada kesejahteraan. Industri mulai ya, Industri mulai. mulai berperan. Siap. Industri skala besar, Olahan. kan Yang, ada smelter, iya, apa semuanya. industri olahan itu yang mensupport, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira banyak sekali inspirasi malam ini, dan Terima kasih, saya Pak. kira itu inovasi dari bupati yang energik, ya, Siap. punya pengalaman organisasi, berkomunikasi dan lobby. Siap. Bagaimanapun kan perlu Pak lobby ya, ke pusat, ke Komunikasi. komunikasi. Siap. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan berdasarkan problematika masyarakat bisa cepat terakomodasi. Siap. Dan kami mendengar cerita itu tentu punya rasa bangga, Pak, bahwa Terima kasih, Pak. anak muda ini memang perlulah diberi panggung yang lebih kayak saya, Pak. Mestinya saya sudah tidak di sini, kasih anak muda. Tapi kadang-kadang jangan bapak-bapak yang harus ketemu Pak Bupati katanya. Jadi anak-anak ini susah juga ini. Ya, demikianlah Pak Bupati, menarik sekali perbincangan kita, dan saya kira saya tidak perlu meresum apa yang kita bincangkan, tetapi penonton bisa menilai. Silahkan penonton menilai, silahkan Celebes People menilai apa yang dilakukan Pak Bupati. Silahkan cross check, berkunjunglah ke Bantaeng, apa yang dijelaskan tadi Pak Bupati, cross check. Ya, Saya kira itu penting. Penting. Ada pariwisatanya, datang lah. Ya. Ada air panas, ada air, ya. Iya. Air dingin kalau di Bantaeng, air dingin. Air dingin, ada pantai, ada gunung. Yap. Tadi yang dikatakan Pak Bupati komplit. Silakan bagaimana Bantaeng sekarang, dan apa yang dikatakan Pak Bupati
perlu buktikan dan berkunjung ke Bantaeng. Saya kira ya mungkin dalam pandemi sekarang Pak ya belum, masih terbatas, siap. tapi saya kira nanti akan kalau digalakkan pariwisata, sekarang pariwisata menjadi salah satu harapan untuk itu, karena kreativitas lokal itu termasuk anak-anak muda Pak. Pemirsa, demikianlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pak Ilham Masikin telah bersedia berdialog, berbincang dengan kita bagaimana berbagi pengalaman dalam melalui masa-masa sulit selama pandemi COVID-19 ini, dan apa yang dilakukan. Saya kira banyak bisa menjadi referensi dan inspirasi, misalnya adalah bagaimana justru ketika dalam masa pandemi pemerintah provinsi mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan, dan itu yang benar-benar langsung menyentuh tingkat desa gitu ya. Ya benar-benar pelayanan itu luar biasa gitu, langsung ke masyarakat, dan bukan sekedar konsep tetapi real, karena dari masyarakat terbawa kepada orang-orang sekitarnya sehingga langsung terasa. Dan saya kira itu menjadi catatan kita sebagai media Pak, mengapresiasi hal-hal seperti itu. Dan pemirsa, itulah akhir dari perbincangan saya dengan Bupati Bantaeng Bapak Ilham Masikin. Terima kasih Anda bersama kami pada kesempatan ini dalam acara Celebes Virtual Business Week sesi kedua. Nantikan acara seperti ini di hari-hari mendatang yang akan mengundang orang-orang yang akan berbagi inspirasi bagaimana mengatasi, bagaimana menghandle kondisi seperti ini, bahwa selalu ada harapan. Kita berkomunikasi bagaimana membangun harapan di tengah masyarakat, paling tidak masyarakat terkecil kita masing-masing di rumah, di komunitas sekitar RT kita, bahwa kita jangan pernah putus asa, tetapi jangan nekat. Pandemi ini, virus ini nyata. Kita harus tetap waspada, dan salah satu kunci adalah membangun, berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, dan membangun kesadaran masyarakat itu untuk berpartisipasi, setidaknya untuk dirinya sendiri dulu. Saya kira itulah beberapa poin yang menjadi inti dari percakapan saya dengan Pak Bupati. Saya mengapresiasi Bupati yang muda, energik, penuh ide yang brilian untuk bagaimana menghandle pemerintahan, menghandle masyarakatnya, memproteksi masyarakatnya dari kondisi yang sulit. Terima kasih, sampai jumpa.